saya melihat barangkali memang ingin ada perluasan lokasi food estate dan semuanya dari hutan yang food estate-nya ini kan ngambilnya dari hutan. Jadi hutan dikeluarkan, kemudian diratain dan bisa ditanam seperti itu. Masalahnya kayunya kemana saya nggak tahu tuh. Karena kan tadinya ada kayu kan. Nah food estate-nya nggak jadi, kayunya hilang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa. Saya Busta Minarda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sahabat BN, beberapa waktu lalu ada yang heboh ke permukaan tentang gagalnya program food estate yang berada di Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ini sempat dulu menjadi polemik tentang kegagalan program yang telah menelan banyak dana negara tersebut. Bakal calon Presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berseberangan dengan Joko Widodo terkait program lumbung pangan alias food estate yang sejalan untuk melanjutkan program food estate hanya Prabowo Subianto. Mereka mengumbar janji untuk menyempurnakan program itu dengan fokus di sejumlah komoditas utama. Diskusi visi misi bakal calon presiden yang digagas oleh lembaga Center for Strategic and International Studies atau CSIS mendadak menjadi ajang saling sindir setelah isu mengenai food estate mengemuka. Mulanya kubu Anies Baswedan yang diwakili oleh Surya Chandra menanyakan kemana hasil pembabatan hutan yang telah dilakukan untuk membuka lahan food estate. Tak terima dengan sindiran itu, kubu Prabowo yang diwakili Dhanil Anzar Simanjuntak lantas menegaskan program food estate yang dikerjakan Kemenhan hanya fokus untuk cadangan logistik strategis. Soal itu, nah saya melihat barangkali memang ingin ada perluasan lokasi food estate dan semuanya dari hutan yang food estate-nya ini kan ngambilnya dari hutan. Jadi hutan dikeluarkan, kemudian diratain dan bisa ditanam seperti itu. Masalahnya kayunya kemana saya nggak tahu tuh. Karena kan tadinya ada kayu kan. Nah food estate-nya nggak jadi, kayunya hilang juga. Bagaimana menjelaskan itu? Dan sekarang yang jadi pertanyaan pula tampaknya di tengah-tengah publik seperti yang disampaikan oleh juru bicara Anies Caimin Surya Chandra dalam suatu diskusi baru-baru ini tentang kayu-kayu yang ada pada areal lahan food estate itu yang menurut Surya Chandra sampai saat ini tidak bisa diketahui bagaimana duduk persoalannya kayu-kayu yang sudah ditumbangkan di areal food estate tersebut. Ini hutan belantara, kayunya besar-besar, dan kayu itu tidak mungkin begitu dibersihkan lahan, kayunya langsung dibakar di sana, tidak mungkin. Dan tentu ada kemungkinan kayu ini dijadikan uang. Dijadikan uang tentu dijual. Kemana kayu itu dijual? Kemana uang kayu-kayu yang banyak itu? Ini jadi pertanyaan oleh Surya Chandra di dalam diskusi yang juga dihadiri oleh jubir
Kementerian Pertahanan, Pak Simanjuntak, beberapa hari lalu. Sahabat BN, memang kalau kita perhatikan, terutama ini di era Orde Baru, banyak sekali kejadian seperti ini. Dibebaskan lahan untuk perkebunan sawit, dibebaskan lahan untuk perkebunan karet. Tetapi pembebasan lahan itu oleh pengusahanya kadang-kadang program penanaman karet atau sawit itu yang nomor kesekian bagi mereka. Yang nomor satunya adalah penjualan dari kayu-kayunya yang ditebang. Ini. Jadi tidak pun jadi dia melanjutkan perkebunannya, kayunya saja yang diolahnya dia sudah dapat uang. Dapat uang yang banyak. Ini yang terjadi di era Orde Baru. Sehingga kita melihat di era Orde Baru itu banyak sekali lahan-lahan yang sudah dibebaskan oleh para pengusaha, tetapi tidak dilanjutkan setelah kayunya ditumbangkan. Banyak itu terjadi di era Orde Baru. Sebab uang dari kayu itu tidak sedikit. Tidak sedikit. Sekarang karena ini programnya program pemerintah, dana untuk menerangi lahan ini tentu dana pemerintah. Dana APBN, dana rakyat maksudnya. Kalau demikian tentu perlu diketahui oleh publik, dana dari kayu ini kemana perginya. Uang yang didapatkan dari kayu-kayu yang ditebang ini, di mana dia sekarang? Tampaknya jubir Kementerian Pertahanan pada kesempatan ini tidak menjelaskan itu. Dia menyebut tentang hal lain, tentang singkong sebagai titik fokus dari program food estate-nya Kementerian Pertahanan untuk cadangan logistik. Dalam tanda kutip food estate singkong. Kenapa? Karena yang dikerjakan oleh Menteri Pertahanan, oleh Pak Prabowo itu kami sebutnya sebagai cadangan logistik strategis. Bahasa yang digunakan di Kementerian Pertahanan itu adalah cadangan logistik strategis. Fokusnya pada singkong memang. Apa konsepsi cadangan logistik strategis? Ini adalah konsepsi militer terkait dengan logistik. Logistik terkait dengan pangan. Tetapi tidak ada yang menjelaskan satupun dalam diskusi ini tentang uang yang didapatkan oleh hasil penjualan kayu-kayu yang ada di sini. Kemana perginya? Kalau tidak dijual kayunya dikemanakan? Tentu ada juga penjelasannya. Tetapi dari pengalaman selama ini, kayu-kayunya ini dijual. Tidak mungkin dibakar saja kayunya semua, kecuali mungkin kalau entah khusus untuk food estate ini kayunya dibakar semua atau dibenamkan ke tanah di lahan itu. Tetapi tentu perlu penjelasan. Kalau uang ini tidak jelas kecenderungannya, uang dari penjualan kayu ini, kalau kayu ini sempat dijual, apakah ini masuk korupsi atau bagaimana? Tentu perlu lembaga terkait melakukan penyelidikan tentang hal ini. Apakah KPK atau pihak lainnya? Sehingga jelas bagi rakyat, bagi publik, apakah ada uang yang didapatkan dari kayu yang ditumbangkan di lahan food estate ini, apakah tidak? Perlu ini penjelasan kepada publik.
sahabat BN, sekali lagi, agaknya Kementerian Pertahanan perlu memberikan penjelasan kepada publik atas permintaan penjelasan tentang hasil dari kayu ini yang telah ditanyakan atau dipertanyakan oleh Jubir Anies Baswedan ini. Kalau tidak, ini nanti akan menjadi duri dalam daging bagi publik. Kemana sih uangnya kalau uangnya didapatkan dari kayu ini? Tentang hal ini tampaknya dari 3 paslon hanya 1 pasangan calon Prabowo Gibran yang akan melanjutkan program food estate ini. Sedangkan pasangan calon Anies Caimin atau Amin dan pasangan calon Ganjar Mahfud tidak lagi akan melanjutkan ini. Menurut mereka, daripada menghambur-hamburkan uang untuk ini yang dalam kenyataannya hanya gagal, lebih baik tidak dilanjutkan saja. Anies tampaknya memperkuat riset dan inovasi serta membangun jaringan irigasi dalam rangka memperkuat cadangan logistik di negara ini. Ini titik fokus dari Anies Caimin kelihatannya. Sedangkan Ganjar Mahfud tampaknya lebih penekanannya kepada keinginan memastikan pangan murah melalui penciptaan stabilitas harga pangan. Sedangkan untuk melanjutkan program food estate ini, mereka tidak akan melaksanakannya. Paslon yang 2 ini. Sahabat BN, lagi-lagi publik kelihatannya sekarang ini sangat mengharapkan dari Kementerian Pertahanan atau dari pemerintah ada penjelasan yang lebih konkret, yang lebih transparan tentang hasil yang didapatkan dari kayu yang ditumbangkan di areal food estate yang dikerjakan oleh Kementerian Pertahanan yang menterinya adalah sekarang menjadi capres, yakni Prabowo Subianto. Itu kelihatannya. Jika yang menang nanti dalam Pilpres 2024 Anies Caimin atau Ganjar Mahfud, mereka tidak akan melanjutkan program ini. Sudah tegas bagi mereka itu. Isu food estate yang sempat memantik kontroversi 2 bulan lalu muncul lagi karena dari 3 pasangan calon presiden, hanya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang berkomitmen melanjutkan proyek ambisius Presiden Joko Widodo itu. Adapun bakal calon presiden Ganjar Pranowo justru telah menegaskan bahwa ia tak ingin aneh-aneh membuat program food estate. Jadi kita mesti hari ini serius mengurus politik pangan kita. Dimulainya dari mana? Dari satu data pertanian yang akurat. Libatkanlah anak-anak muda, libatkanlah para peneliti, dan semua data itu tinggal prosesnya sebenarnya. Kendati Anies dan Ganjar kompak tak melanjutkan lagi program food estate, mereka lebih memilih program baru ketimbang negara harus merugi lebih banyak lagi. Anies misalnya akan memperkuat riset dan inovasi serta membangun dan merevitalisasi jaringan irigasi maupun logistik. Sementara Ganjar ingin memastikan pangan murah melalui stabilisasi harga pangan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.